Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Profesor Dr. Mohtar Pabotinggi. Prof. Mohtar, sejauh mana sebetulnya efektivitas gerakan masyarakat sipil dalam konteks KPK ketika kelihatannya banyak gerakan yang juga tidak dilihat dan tidak didengar? Prof. Mohtar melihatnya gimana? Saya melihatnya sebagai masih tumbuhnya atau masih hidupnya semangat untuk menegakkan apa yang mesti ditegakkan dari publik ini. Saya ingin menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Hidrul Anam tadi itu mengenai wawasan kebangsaan. KPK itu sejak awal-awal pendiriannya, pembentukannya, selalu mengadakan pelatihan-pelatihan atau tutoring, mengundang orang-orang yang berhak atau punya otoritas bicara mengenai wawasan kebangsaan. Saya termasuk diundang kira-kira barangkali 4-5 tahun lalu kali, ketika dalam satu penerimaan KPK yang baru dan supaya yang itu dikumpulkan dan kita memberikan ceramah mengenai apa itu bangsa, apa itu demokrasi, dan apa simbiosis itu. Sekarang ini wawasan kebangsaan hendak disalahgunakan. Dan ini penyalahgunaan yang luar biasa mencemaskan lagi. Sama dengan penyalahgunaan Pancasila pada zaman Orde Baru. Pancasila dijadikan tongkat penggebuk. Ini juga demikian. Jadi wawasan kebangsaan dijadikan sebagai tongkat penggebuk. Penggebuk siapa, Prof? Ya, menggebuk apa yang dipandang sebagai lawan-lawan yang membahayakan berlangsungnya apa yang dikehendaki oleh oligarki politik sama oligarki ekonomi. Tapi bukankah Presiden sudah menggariskan bahwa itu tidak boleh dijadikan alasan untuk memberhentikan atau memecat. Tapi kemudian yang terjadi adalah tetap digantung dan berpotensi untuk dipecat. Gimana Prof. Mohtar melihat itu? Nah itu yang saya sebetulnya menyayangkan ya. Saya mengharapkan Presiden bertindak lebih tegas. Menunjukkan bahwa dia berpihak pada KPK dan bahwa tuduhan selama ini dia melemahkan KPK itu sebenarnya tidak benar. Dengan cara apa? Dengan cara apa, Prof? Dengan cara membatalkan kembali. Itu tidak betul, mengoreksi bahwa itu tidak betul memecat pegawai KPK yang justru aktif menegakkan pemberantasan korupsi. Itu yang harus dilakukan. Dikoreksi itu, karena itu bawahannya. Mengkoreksi ya. Saya ke Bung Masinton Pasaribu, politisi dari PDI Perjuangan. Bung Masinton, jadi kalau kita lihat kan ini kisruh di KPK berawal dari revisi Undang-Undang KPK yang diinisiasi oleh DPR. Kisruh ini sudah dibayangkan oleh anggota DPR termasuk Bung Masinton saat revisi dikerjakan? Ya, setiap aturan baru atau regulasi baru pasti dia memunculkan semacam turbulensi lah ya, baik di internalnya gitu. Nah tentu kami di awal memahami betul bahwa terkait KPK ini karena sudah dikemas pencitraannya seperti malaikat, kemudian bahkan merevisi saja orang nggak berani pada saat itu. Nah sementara kebutuhan hukumnya dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Nah maka dalam perjalanan waktu kami melakukan legislative review terhadap Undang-Undang 30 tahun 2002. Bung Masinton, kalau alih status, Bung Masinton, kalau soal alih status yang dikerjakan oleh Komjen Firly dengan tes wawasan kebangsaan itu memang sudah sesuai dengan undang-undang? Nah di undang-undangnya kan begitu ya. Ada ya? Undang-undang ASN, dan peraturan pemerintahnya dan semua dilakukan seperti itu. Nah dalam pasal 69 B dan C Undang-Undang 19 2019, Undang-Undang KPK yang baru, pegawai, penyelidik, penyidik yang belum ASN dapat diangkat. Norma dapat diangkat loh Pak, tidak otomatikly ya sebagai ASN, dapat diangkat sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Nah maka disitulah ada asesmen tadi. Nah ini tentu berlaku terhadap lembaga negara yang melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan negara dalam hal penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Nah, Bung Masinton, kalau ada orang yang berpendapat bahwa alih status kemudian menjadi seleksi dan menggunakan TWK dan ini adalah penyingkiran terhadap kelompok-kelompok yang memang
punya integritas dalam memberantas korupsi, betul nggak sih menurut Anda? Itu narasi yang dibangun selama inilah. Oh, yang betul gimana, Bung Masinton? Saya pernah melakukan penyelidikan terhadap KPK dalam pansus angket KPK pada saat itu. Oke. Nah, kami memanggil direktur penyidikan KPK. Di situ secara gamblang beliau menjelaskan dalam forum penyelidikan tersebut adanya friksi penyidik di dalam KPK. Nah, pada saat itu mungkin semua orang nggak percaya. Oke. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa memang ada satu kelompok yang memang ya mempersepsikan dirinya yang paling punya integritas. Oke. Baik di internal KPK, apalagi di luar KPK. Jadi hanya mereka lah, kelompok mereka lah yang punya integritas. Kita ini nggak punya integritas seperti mereka dianggap. Nah, ini yang menurut saya kekeliruan seperti ini ya dianggap bahwa ya mereka lah yang berjasa membesarkan KPK. Padahal ya kebutuhan kita ke depan, agenda pemberantasan korupsi kita itu bukan hanya dalam aspek penindakan, tapi juga membangun sistem yang mampu mencegah, meminimalisir potensi-potensi korupsi tersebut. Kemudian juga dibarengi dengan upaya penindakan. Penindakan bukan satu-satunya. Ya, tapi pencegahan ya. Jadi semacam komisi pencegahan korupsi. Oke, Bung Adnan. Jadi gimana? Ini kan ada narasi seakan-akan mereka yang paling berintegritas, yang lain enggak. Ada kesan begitu, gimana Anda lihat? Itu kan omongannya Masinton aja. Saya kira ICW sendiri kan juga setiap tahun mengeluarkan kajian evaluasi terhadap kinerja KPK ya. Kami mengkritik keras apa yang dilakukan KPK apabila kita tahu mereka keluar dari jalur. Misalnya, kalau kita ngomong penindakan, KPK itu jarang sekali menggunakan undang-undang pencucian uang. Kenapa? Nah, ini yang kita dorong supaya mereka melakukan. Itu kan kritik. Itu tidak ada kaitannya dengan persepsi yang selama ini dibangun juga bahwa KPK itu steril dari berbagai macam error gitu ya. Terakhir kan kasus Robin juga menjelaskan ada masalah di KPK gitu. Nah, hanya saja masalahnya kemudian Robin di KPK dan di DPR juga ya? Kenapa? Kasus Robin menjelaskan ada masalah di KPK dan di pimpinan DPR ya? Kaitannya kan dengan Aziz Samsudin yang sekarang jadi wakil ketua DPR. Ya. Jadi saya kira sebenarnya narasi itu pun sebenarnya juga keliru gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat justru sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan DPR itu kan sudah terjawab juga, Mas Budiman. Apa jawabannya? IPK kita anjlok. Tahun 2020 dari skor 40 menjadi 37. Pertanyaannya kurang apa lagi sih asesmen kita? Kurang apa lagi sih diagnosa kita gitu ya terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, saya kira dengan apapun parameter-parameter yang telah kita gunakan, akan tetapi tetap kemudian kebijakannya berbeda dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, tentu kita kemudian akan sampai pada kesimpulan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Mokhtar Pabutinggi, bahwa ini bukan soal kepentingan ada kebutuhan adanya perbaikan atau pembaharuan hukum, bukan di situ. Ini masalahnya KPK selama ini nangkepin para elit gitu ya. Menangkapin para elit. Ini membuat kemudian ada reaksi dan reaksi itu ada pada revisi. Dan turunannya termasuk terakhir yang TWK itu. Nah, kalau kita lacak kembali Mas Budiman dari beberapa orang yang tidak lolos TWK itu kan kasus-kasus yang ditangani itu kasus-kasus yang sangat kredibel, kasus-kasus besar ya, bahkan terakhir yang soal bansos kemudian KKP dan juga Tanjung Balai yang di dalamnya ada Robin dan Aziz Samsudin. Oke, baik. Prof Sulis, jadi kalau Prof Sulis lihat kalau kasus TWK ini tidak selesai, kira-kira akan jadi seperti apa ini, Prof Sulis? Kisruhnya dibiarkan berlarut-larut gini. Ya, menurut saya cost-nya terlalu mahal ya, Mas. Jadi itu akan mengguncangkan, jadi kan ya kita akan menuju 2045 nih, Indonesia 100 tahun, 2050 di mana Asia itu akan menjadi the giant ya, gitu ya. Nah, kemajuan suatu bangsa itu tidak hanya diukur
dengan soal ekonomi saja, tapi soal pemerintahan yang bersih, warganya bahagia, itu mesti dipikirkan gitu. Menurut saya itu kesana tuh imbasnya. Sekarang bagaimana dengan indeks-indeks demokrasi, indeks korupsi negeri kita seperti apa, itu kan mesti dipikirkan oleh para perumus undang-undang di DPR, di eksekutif juga gitu. Oke, baik. Prof. Mokhtar, kalau Pak Mokhtar lihat, ini sebenarnya siapa yang bisa mengambil peranan ya untuk segera menyelesaikan kisruh di TWK ini, Prof. Mokhtar? Saya kira lagi-lagi kembali kepada Presiden. Menurut saya Presiden untuk menyadari betul bahwa TWK itu atau warisan kebangsaan itu adalah sesuatu yang terlalu besar, terlalu mulia, terlalu luhur untuk diterapkan pada hal-hal seperti ini gitu. Tidak bisa hanya untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang sebetulnya kredibel dengan memakai itu, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya banyak lucu-lucunya juga di situ. Banyak lucunya ya? Banyak lucu-lucunya gitu. Tidak ada substansi di situ, hanya sekedar dicari-carikan alasan saja. Saya berharap itu materi atau butir-butir wawasan pertanyaan wawasan kebangsaan itu dibuka seluas-luasnya agar masyarakat bisa melihat. Yang saya lihat begini, Bung Budiman, ini aparat pemerintahan birokrasi yang mestinya berbahagia dibentengi oleh KPK dari segenap praktik korupsi, justru berusaha melaksanakan segala agar korupsi lebih mudah, lebih merajalela lagi. Ya, maka terjadilah apa yang saya katakan sebagai persekutuan birokrasi, persekutuan oligarki, oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki birokrasi. Alangkah besarnya oligarki ini yang bisa menghancurkan negara bangsa kita. Ini bagi saya lampu merah betul, yang merah bukannya pegawai-pegawai KPK yang kredibel itu, yang merah adalah kondisi tanah air kita, bangsa kita, republik kita, kemerdekaan kita. Itu yang merah sekarang ini. Itu yang tidak disadari. Bung Dan Masinton, penting bagi Presiden. Ya, Bung Masinton, tadi ada statement yang cukup keras dari Profesor Mokhtar Pabbotinggi. Ini adalah upaya-upaya oligarki politik dan ekonomi memang untuk melemahkan KPK. Gimana Bung Masinton menjawab? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.